itu total waktunya adalah 7 hari sudah bisa dipanen dengan pembagian 35 hari di persemaian dan 35 hari di pembesaran. Apakah harus umur segitu? Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Masih bersama saya Bradian Samudra. Bangga jadi petani. Kesetiaannya teruji, kesabarannya terbukti. Itulah petani. Hari ini saya akan membahas apa yang tampak di belakang saya itu adalah salah satu greenhouse sederhana yang terbuat dari bambu dan medianya dengan paralon ukurannya 3 in. Itu untuk budidaya seledri, dan hari ini kita akan membahas tentang hidroponik seledri sederhana. Nah, hidroponik seledri ini baru-baru ini sangat marak di media sosial, khususnya banyak benar yang DM saya, inbox saya menanyakan tentang budidaya seledri ini. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab tapi ditanyakan ulang. Mungkin dengan video ini bisa menjawab langsung apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, jadi pertama-tama adalah hari ini kita nggak bahas budget, karena video kemarin saya sudah membahas budget untuk pembuatan greenhouse-nya. Hari ini kita akan fokus ke budidayanya. Jadi budidaya seledri yang sedang saya jalani itu rata-rata dari mulai benih sampai panen itu total waktunya adalah 7 hari sudah bisa dipanen dengan pembagian 35 hari di persemaian dan 35 hari di pembesaran. Apakah harus umur segitu? Sebenarnya tidak. Di persemaian itu minimal ketinggian untuk bisa pindah tanam itu adalah 8 cm. Kalau seandainya belum sampai 35 hari kok 8 sampai 10 cm sudah tinggi dari tanaman persemaian tersebut, sudah bisa dipindah tanam. Selanjutnya di pembesaran itu apakah hanya 35 hari? Apa tidak bisa lebih atau tidak bisa kurang? Sebenarnya itu pun patokannya bukan masalah waktu atau umur, tapi yang jelas rata-rata seledri itu sudah layak untuk dijual itu di ketinggian 40 cm, dan 40 cm itu rata-rata di 35 hari. Kalau seandainya saya panen di 50 cm atau 60 cm, apakah tidak bisa? Bisa, asal pasar mau terima. Jadi bermacam-macam, ada yang seperti di Sukabumi 60 cm, Lampung Barat 60 cm, banyak yang 60 cm. Tapi kadang-kadang orang itu kan pengen butuh cepat, harganya pas mahal, pengen jual. Jadi 40 cm itu di 35 hari itu sudah bisa dipanen. Jadi itu ya. Jadi bukan harus dipanen tapi sudah bisa dipanen. Apakah langsung sekali panen habis? Oh tidak. Jadi metode yang kita gunakan itu adalah kalau kita sudah mau panen di 35 hari, hari ke-35 ada orderan berapa? 30 kilo, 50 kilo, kita ambilkan saja 50 kilo. Besoknya lagi sampai tanaman itu habis. Jadi tanaman itu dari 35 sampai ke 50 hari itu bukan makin membahayakan, tapi makin bagus. Tanaman akan makin tua, aroma akan lebih harum, rasa akan lebih menyengat, dan banyak bobotnya pun pasti akan beda. Jadi itu salah satunya. Nah, dan kita balik lagi ke persemaian. Nah, di persemaian ini bagaimana sih sistem persemaiannya? Jadi yang sering saya tunjukkan di video-video itu, saya hanya menggunakan alas asbes. Yang di atasnya saya menggunakan busa dengan ukuran kurang lebih itu 2 x 3 cm dengan ketebalan 1,5 cm. Nah, itu yang saya gunakan. Itu sebenarnya busa korsi, alas korsi yang tipis. Nah, terus ada juga yang menanyakan selanjutnya berapa banyak benih yang harus kita tebar di atas busa ini dalam persemaian.
Sebenarnya tidak ada ukurannya. Kalau menurut saya yang saya lakukan ini, makin banyak saya tebar di atas busa persemaian, makin banyak tumbuh, otomatis dia akan makin rimbun nanti saat kita pindah tanam ataupun kita panen. Jadi di sini salah satu metodenya adalah pembesaran, bukan budidaya untuk memperbanyak, tapi yang sudah tersemai, yang tumbuh itu nanti kita besarkan. Seberapa banyak itu, yaitu yang akan kita panen. Jadi itu tadi 35 hari. Setelah itu kita pindah tanam. Dan pindah tanamnya pun tidak begitu sulit. Di setiap busa itu kan dia dalam bentuk kubus gitu kan, tahu, potongan-potongan gitu. Ya udah, kita nanti ambil satu potong busa, seberapa pun yang tumbuh di situ kita masukkan ke lubang tanam. Hanya sesimpel itu. Setelah itu kita beri nutrisi hari berikutnya, dan kita tunggu 35 hari dengan perawatan seperti kita menjaga ada hama atau tidak, ada penyakit atau tidak. 35 hari ibarat kasar ngomongnya, sambil ngopi dia panen. Jadi seperti itu. Nah, jadi di posisi ini apakah ada kesulitan-kesulitan? Yang pastinya pasti ada. Penyakit dan hama itu pasti ada. Dan itu yang harus kita teliti, karena terutama kalau hama kalau sudah kelihatan itu berarti sudah populasinya sudah banyak. Jadi cepat-cepat kita eksekusi, jangan tunggu lama-lama lagi. Seperti penyakit, rata-rata penyakit sih pengaruhnya atas suhu cuaca, kandungan nutrisi, ppm air, dan hal-hal itulah yang semua berkaitan dengan air, suhu air dan sebagainya. Jadi lebih bijaklah dalam penggunaan nutrisi, karena nutrisi yang berlebihan itu bukannya akan bagus terhadap tanaman, khususnya seledri, tapi dia akan menjadikan penyakit. Salah satunya adalah busuk akar dan busuk batang. Jadi lebih bijak saja, sesuai SOP saja menggunakan nutrisinya. Jangan pernah berasumsi bahwa kalau saya tambah lebih banyak ini tanaman akan lebih subur atau lebih lebat gitu. Padahal tidak, itu akan menimbulkan penyakit. Karena pastinya dengan suhu yang panas, asamnya akan terpacu dan akan menimbulkan jamur. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu proses-proses budidayanya. Dan kalau ada yang tanya satu lubang kira-kira keluar berapa, saya tidak bisa memastikan. Karena seberapa banyak yang tumbuh di busa semai ini akan berpengaruh seberapa berat nanti satu lubang tanamnya. Nah, untuk penggunaan nutrisi. Penggunaan nutrisi itu banyak yang tanya, Bang, memakai ppm berapa? Pasti saya selalu akan saya jawab, saya menggunakan ppm bervariasi. Karena memang bervariasi. Kami menggunakan ppm dari awal itu 200 sampai ke 1200, itu sudah ppm paling terakhir, sudah mendekati panen. Kami tidak pernah memakai ppm yang lebih dari itu. Karena kenapa? Ya menurut saya nutrisi yang saya racik ini adalah nutrisi dengan dosis yang tinggi. Jadi lebih baik kurang dari SOP daripada lebih dari SOP. Jadi itu untuk pesan teman-teman, khususnya untuk mitra. Mitra jangan terlalu terburu-buru, nikmati saja prosesnya, ikuti SOP-nya. Karena kalau kita coba pacu, takutnya akan bermasalah. Karena semua yang coba kita bikin instan itu akan berbahaya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan mungkin untuk selanjutnya lagi instalasi video berikutnya adalah instalasi atau bagaimana proses-proses yang lainnya. Yang jelas terus ikuti video-video saya, khususnya mungkin ada beberapa hari ini, beberapa video selanjutnya saya tetap akan mengulas sistem budidaya seledri hidroponik ini, agar apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa mewakili, bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Seperti itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Ya, bantu saya membesarkan channel ini dengan cara di subscribe bagi penonton yang nonton, dan agar orang lain banyak tahu, bagikan video ini ke Facebook, ke TikTok atau ke Instagram atau ke media sosial yang lainnya, agar mereka tahu tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Itu saja ya. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, saya Bradion Samudra undur diri, mohon pamit. Bangga jadi petani. Sukses selalu petani. Tidak ada kata menyerah, karena kita adalah petarung.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.